Bab ke-8, setelah analisis data, kita berkutat tentang coding beberapa minggu ya. Seharusnya itu 4 minggu, sasarannya itu 4 minggu cukup ya. Tapi karena coding berat ya, berat untuk jurusan non RPL, maka kita bisa molor sampai berapa kali pertemuan? Lupa ya. Di atas 4 kayaknya ya, 5 atau 6. Coba dihitung ya. Lama kayaknya ya, orang barbar pekakan prei ya. Dampak sosial informatika. Di awal, nah ini loh, informatika apa tadi? Memusingkan ya. Ini ada gambarnya. Wah, ternyata komputer sudah ada lebih awal dari yang aku kira ya. Komputer itu lebih dahulu ada sebelum kalian lahir. Cepat sekali teknologi ini mengubah kota ini. Apapun bisa dilakukan dengan mudah lewat gawai milikku. Gawai tahu? Gadget. Nah, gawai itu gadget dulu ya, gadget. Bukan hanya handphone ya. Ini menggunakan apa ini? Ini apa? Drone. Kamera drone dulu ya. Sekarang murah kok ya drone, ada yang 400 ya. Ada. Gopo ya. Ini apa? Ini antar apa istilahnya? Seperti food itu loh ya, Grab Food, GoFood ya apa istilahnya? Delivery food ya. Ini kan gambarnya gitu ya. Walau teknologi sudah maju, gambar Ibu Romo, ternyata masih banyak masalah di sekitarku. Bisakah aku menggunakan ilmu informatika untuk menyelesaikan masalah ini? Apa permasalahannya? Pemanasan global, hutan makin gundul. Ya. Aku ingin membuat karya dengan ilmu informatika yang aku miliki. Apa yang bisa aku lakukan untuk mewujudkan impianku? Bagaimana? Kalau ingin menyelesaikan masalah, buat aplikasi, taruh di Play Store ya. Aplikasi apa? Donasi atau grup green. Go Green ya. Ada kan grupnya? Grup hijau ya. Pelestarian lingkungan ada. Internasional ada. Ya, kalau mau ikut ya. Cuma ya kalau sudah di luar sudah ekstrim ya. Kalau kalian menyiksa hewan itu sudah dihukum ya. Setelah mempelajari bab ini, kalian mampu memahami sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya, aspek ekonomi dan hukum produk informatika, merancang gagasan solusi informatika, dan memahami studi lanjut dan karir di bidang informatika. Studi lanjut dan karir. Kalian di bidang informatika kalau ahli bisa jadi apa? Anak lulusan SMK sini yang menggunakan informatika, ya menggunakan apa? Teknologi 1. Pak Ridho dulu pernah ngajar di sini sebentar, terus jadi PNS di Kementerian Polhukam ya di Jogja ya. Lalu siapa kakak kelas kalian? Itu karena disambi kuliah ya, bariku kuliah. Yang enggak kuliah, kakak kelas kalian ada yang di mana? Itu loh, uang pencetakan uangku kertas apa? Pura ya Allah. Pura ya itu karena ahli desain, juara animasi kedua ya, 2 atau 3 ya, itu diterima di Pura bagian apa ya, sortir apa gitu loh ya, ya mungkin bagian desain ya, karena menggunakan AI. Apa cita-cita kalian yang berkaitan dengan informatika? Tidak ada, wah kurang ide, barangkali ingin jadi hacker, bobol bank atau apa gitu ya. Astagfirullah. Dampak sosial informatika. Dari aspek ekonomi dan hukum, sejarah perkembangan komputer, informatika untuk masa depan, karir dan studi lanjut. Ada 4 ya. Masing-masing punya 2, bukan 2 ya, ada subnya. Ekonomi, hukum, perkembangan komputer, tokoh informatika. Untuk masa depan, karir dan studi lanjut.
Saat ini informatika sangat mengaruhi kehidupan manusia. Informatika tumbuh dari sejarah perkembangan komputer di masa lampau dengan tokoh-tokoh jeniusnya. Informatika menghasilkan produk yang bisa berdampak pada aspek ekonomi maupun hukum. Di masa depan kalian tidak boleh tertinggal untuk tahu teknologi di bidang informatika ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang penting. Sejarah informatika, aspek ekonomi, aspek hukum, studi lanjut, sertifikasi, karir. Kata kuncinya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang akan kita pelajari. Sejarah perkembangan komputer. Komputer pada saat ini telah masuk pada seluruh sendi kehidupan kalian. Komputer saat ini sangat terjangkau dan memiliki banyak bentuk. Komputer tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, smartphone. Punya? Itu mikrokomputer, kecil ya. Jam tangan. Nah, kalian ini kayak belum ya. Belum. Saya pernah punya cepat rusak ya. HP pakai jam tangan dulu ya, smartphone cepat rusak ya. Ya yang murah-murah apa sing larang-larang sing apa iPhone ya larang-larang kok apa wong cigu latihan kok ya. Kacamata. Kacamata informatika ada. Kalau teknologi yang digunakan baru kamera, kalau yang HP belum beredar bebas ya, belum beredar bebas. Adanya kamera. Bahkan menyatu dengan beragam benda yang kita sebut sebagai Internet of Things IoT. Tahu IoT? Bisa mengatur menyalakan lampu jam berapa sampai jam berapa ya. Mengatur AC ketika panas, ketika siang dinginnya berapa derajat bisa diatur ya pakai IoT, tapi kita aslinya masih standar ya pakai manual ya. Kalau sudah pakai IoT pakai menggunakan program apa ya AI. Sudah pernah dengar AI? Wah sekarang banyak ya. Kalau Google AI itu apa ya, setelah ada AI pekerjaan makin ringan. Gaya pekerjaan apa? Tugas-tugas makin ringan. Tapi ini saya tidak mau membocorkan kalian gak ini tugas-tugas cepet bar. Kalian membuat apa? Presentasi. Ono tugas presentasi. Kalau menggunakan AI 1 menit jadi. Mau? Jangan. Kalau itu tidak boleh ya. Gara orang mikir gue ya. Ini untuk orang mikir ya, tinggal cari kue presentasi apa sejarah Indonesia nanti jerat muncul gambarnya milih terus tentangnya ono pirang-pirang wah kebangaan ya. Kalau tidak salah GBT tahu apa ya, kalian di Excel bisa dikasih AI ya. Kalian di Excel nulis apa ya, nulis contohnya apa ya. Excel bisa ada ini Excel coba ya. Ini saya stop dulu, kone raiso garai anu diguyu. Sekarang ada AI, bisa tanya apapun. Tanya apa? Mixui. Nah. Gini ya. Mixui. Oh, salah nulis aku. Tulisannya piye? Yang benar. Nek KFC bisa. Benar. Ya males ya. Terus apa? Pertanyaan apa? Ya, masalahnya ini bahasa Inggris sih. Bisa ke bahasa Indonesia bisa. Cuma pakai apa saya belum menguasai. Ada pilihannya enggak? Atau harus apa? Upgrade to plus, bayar gelem. Nah, masalahnya gue ngono iku. Coba kalau upgrade to plus gimana? Bayar wah ya mau. Iya kita yang ini sudah. Your current plan, ini sudah ini. GPT Plus adanya ini OpenAI. Ganti ke bahasa gimana? Bisa enggak kok ide?
Ganti kok ide gini bisa. Iso. Ini ya. AI sekarang sudah pakai ChatGPT, bisa ChatGPT, bisa mencari permasalahan ya. Ini bahasanya sih kalian kalau nek takok-takok kalau di HP bisa ditranslate bisa. Bisa mencari apa? Sukses, kunci sukses menjadi entrepreneur. Nah, bisa ya. Masalahnya bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Salah satu penggunaan informatika. Kalian aja, kita saja yang belum welcome ke dunia kemajuan. Kita lanjut ya. Internet of Things sekarang yang terbaru menggunakan AI, Artificial Intelligence ya, kecerdasan buatan. Komputer memiliki sejarah yang panjang. Sejarah mesin komputasi dimulai bahkan jauh sebelum Masehi, yaitu tahun 2400 BC dengan abacus apa ini? Sebelum mesin elektronik pertama diciptakan, komputer kemudian dapat diprogram yang dirancang oleh Charles Babbage. Dengan program pertamanya ialah seorang wanita bernama Ada Lovelace. Wih, ini loh ya komputer. Model komputasi yang melahirkan komputer elektronik yang dipakai saat ini ialah mesin Turing, diciptakan oleh Alan Turing. Mesin Turing merupakan model komputasi sebuah mesin abstrak yang mengolah simbol pada sepotong pita dengan mengacu ke sebuah tabel aturan. Walaupun sangat sederhana, diberikan sebuah algoritma komputer. Bentar. ChatGPT bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Kalian ingin tanya apa? Tanya apa? Kudus gitu ya. Menara Kudus. Menara Kudus, terus Indonesia. Cret. Menara Kudus merupakan sebuah bangunan sejarah yang terarek kota Kudus. Wah, enak ya. Kowe golek apa kowe? 50 meter dengan 16 tingkat. Terdiri dari 4 lantai utama. Tahu dulu, ora tahu ngitung. Sekarang sudah ada aplikasi ChatGPT untuk bertanya apapun. Apa? Tanya apa? Ya, pelajaran kalian apa? Yang sering tanyakan. Perang di Ponegoro langsung muncul lagi. Enak ya. Apa? Akuntansi apa? Jurnal atau buku besar gitu. Buku besar gitu. Jurnal buku besar. Jurnal buku besar Indonesia. Tambah Indonesia ya. Jurnal buku besar Indonesia adalah sebuah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi. Nah, ada ya. Ya, kayak rata-rata jawaban LKS yang apa pilihan apa isian rata-rata do koyo ngene ya. Ketara kalian ternyata download wah dawane ngene ora sida. Soalnya ulangan ngono. Oh, sudah antisipasi ketika ulangan besok kalian tidak bisa apa? Tidak bisa nyambi ya. HP akan terkunci ya. Ingin tanya apa? Apa tip apa? Memasak apa? Bisa. Bercanda ya. Tip mencari pacar ya. Indonesia ya. Apa langsung ini iso gak? Coba ya. Mencari pacar adalah wah, honor ya. Kelihatan enggak? Tipnya 1, 2, 3. Astagfirullah, poso-poso gini. Wih, oke, papat. Kelihatan enggak? Oh, kelihatan ya. Tak perbesar. Itu ya. Oke, bersabar. Terakhir bersabar ya. Tip apa? Tip
kuat berpuasa. Kon turu terus ngono. Nah, coba. Berpuasa adalah ibadah lo. Sek. Pilih kuat saat berpuasa bener ya. Pilih makanan yang tepat. Minum air yang cukup. Menjelang waktu sahur, istirahat yang cukup. Wah, gitu tip kuat berpuasa ya. Kurangi aktivitas fisik. Juga jalan kaki. Jangan lupa sarapan sahur. Bersabar tetap positif. Wah, ono tipe kabeh cah ya. Ingin minta apa kalian ya? Minta apa ya? Bisa dijawab ya. Mencari apa yang hilang, harta karun. Apa mencari apa? Membobol ATM ngono coba ya. Astagfirullah ya. Coba apa? Servis HP. Wah, ya anggil kayaknya. Karena berupa teks kan anggil ya. Apa? Tidak ada yang tanya? Permintaan? Tidak ada request? Tidak ada? Ya? Apa? Nah, jadi ini sudah saya stop. ChatGPT, ini AI ya. Artificial Intelligence ya. Tidak ada? Kok coba dewe koyoke rodok kangelan daftar, rodok kangelan masuk ya. Apa ya? Tip cara nah. Bisa cara mendapatkan uang banyak. Cara mendapatkan uang banyak ya. Tujuan banyak orang namun penting. Nah, wah, 1, tingkatkan keterampilan Anda ya. 2, mulailah bisnis. Investasikan uang Anda. Oh, banyak kok ya. Jual barang yang tidak diperlukan ya. Jual mantan. Cari pekerjaan paruh waktu. Jangan boros. Ya. Teruslah cari peluang. Ini ada. Bisa semua ya tip dan triknya. Jangan lupa mendapatkan uang banyak membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran. Selalu sikap jujur dan berusaha dengan cara yang legal dan etis. Ono legal re. Jadi membobol ATM kok jadal no. Mau nyoba? Maaf, jangan akun saya, aku di Kominfo. Cara membobol ATM. Astagfirullah. Coba dewe ya. Cara bertobat dari dosa. Ngono mungkin ono ya. Cara bertobat dari dosa ya. Dari dosa ya. Bertobat adalah salah satu upaya memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Akui dosa Anda. Sesali dosa. Mohon ampun kepada Tuhan. Lakukan perbaikan. Hindari godaan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Baca Alkitab dan kitab suci. Perbaiki hubungan dengan sesama. Oh, cara bertobat ono ya. Apa ya apa? Apa? Ya kedengaran. Ada request cara memelihara tuyul ya. Mendapat atau melihara? Memelihara tuyul. Astagfirullah ya. Saya harus beritahu Anda bahwa tuyul tidak dapat dipelihara karena adalah makhluk mitos budaya Indonesia. Bagi gantinya sarankan untuk fokus pada melihara hewan peliharaan. Astagfirullah. Iki kaya dukun. Dukun. Dukun teknologi sekarang ya. Konsultan ya. Barangkali kalian butuh konsultan ya. Kenapa perasaan saya tidak enak ya? Kenapa saya sering marah-marah ya? Bagaimana cara mengobatinya ya? Nah, ini saya di sini ya. Kenapa siswa kok banyak bicara ya? Siswa sulit diatur ya.
Sulit diatur, bicara sendiri, ngono ya. Diatur dan bicara sendiri. Wah, coba nih masalah kesehatan mental loh, kesehatan mentalmu gue. Lingkungan rumah yang kurang mendukung. Astagfirullah. Kurangnya perhatian dan motivasi dari guru. Wah, saya kurang gitu ya. Kurang perhatian kan ya. Tekanan akademik, kakian apa? Tes. Bener. Bisa juga ya. Untuk mengatasi masalah ini perlu ada upaya dari berbagai pihak, termasuk guru ya. Kalian juga ya. Aku tahu ya iso ya. Ya, silakan. Bentar. Pertama kali ditemukan. Ini sama dengan perkembangan alat transportasi, misalnya dimulai dari kereta kita, mobil kino sampai mobil modern tanpa awak sekarang. Aduh, ini ya. Mempelajari sejarah singkat ya, wes tak copy. Saya copy, saya taruh di translate ya. Buka. Mempelajari sejarah sangat penting untuk belajar dari masa lalu. Belajar tentang keberhasilan dan kegagalan serta betapa mesin dan teknologi yang ditemukan akan mempercepat penemuan mesin-mesin baru dan komponen-komponen yang lebih canggih. Dengan ukuran yang makin kecil tetapi kapasitas dan kinerjanya makin tinggi, mesin komputer jika lahir dari konsep perkembangan teknologi juga tak lepas dari perkembangan ilmuwan dan insinyur yang mengembangkannya. Tokoh-tokoh tersebut tidak hanya menciptakan mesin, tetapi juga menciptakan konsep-konsep yang dipakai sampai sekarang, misalnya algoritma ditemukan pada tahun 1930 oleh Al-Khawarizmi. Di tingkat SMP, kalian juga sudah dilatih untuk merangkum bahan, bahkan digital. Kali ini, kalian diminta untuk merangkum informasi tentang perkembangan komputer dan tokoh-tokoh yang berperan di balik perkembangan tersebut. Karena banyak, kalian harus memilih satu periode tertentu yang pendek dan paling menakjubkan buat kalian dan mengilas mesin yang ada saat itu berikut tokoh-tokohnya. Nah, wes ya. Ya, kesuwen. Saya baca langsung ya. Menyelami sejarah komputer. Kalian diminta menelaah kejadian, tokoh, atau benda yang menjadi bagian penting sejarah pengembangan komputer. Berdasarkan hasil penelaah, buatlah suatu paparan kreatif dengan menggunakan beragam raga untuk menyampaikan hasil penelaah di depan kelas. Ikutilah petunjuk dari guru. Jawablah pertanyaan berikut dalam lembar refleksi. Hal baru apa yang mengenai sejarah komputer yang kalian dapatkan hari ini? Apakah kalian bla bla bla? Gak usah lah. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Sebuah produk informatika memiliki aspek ekonomi dan dampak hukum. Bagaimana aspek ekonomi dan hukum dari sebuah produk informatika? Mari cermati berikut ini. Aspek ekonomi. Industri perangkat keras dan perangkat lunak berkembang sejak ditemukannya komputer. Mula-mula perusahaan perangkat keras mainframe dan mini komputer yang muncul, misalnya IBM, Hitachi, Univac, dan berbagai merek lainnya. Kemudian dengan lahirnya PC dan diikuti dengan laptop, tablet, serta telepon pintar atau smartphone, industri perangkat keras mulai tumbuh. Bukan hanya komputer tapi juga peripheral seperti printer, alat input, output lainnya. Industri perangkat keras melahirkan industri manufaktur perangkat keras. Sayangnya, di Indonesia masih dalam tahap perakitan. Indonesia masih perakitan ya. Jadi cukup barang sekon luar, terus nanti lagi dirakit, gitu kan? Belum bisa memproduk sendiri, produksi Indonesia belum ada. Seiring dengan perkembangan industri di bidang perangkat keras, industri di bidang perangkat lunak juga berkembang. Mula-mula, industri perangkat lunak menyatu dengan perangkat keras dan perangkat lunak dibangun untuk perusahaan atau pemerintahan, bukan untuk kehidupan individu sehari-hari.
Ini juga diwarnai dengan cara kerja manusia dengan komputer, mainframe, dan mini komputer. Bla bla bla, waca dhewe, wah kesel ya. Wacana nganggo AI wingi mau malah kon bayar gak situ. E-commerce, fintech, e-health, apa iki ra ketok ya. E-commerce apa? Belanja online. Fintech apa? Simpan pinjam online. Lo fintech lo ya. Sudah ada? Fintech, simpan pinjam online. Nah, kita kan ada perbankan syariah ya. Barangkali kalian simpan pinjam online ya. E-health, kesehatan online, Halodoc ada ya. Ini apa ini? Tidak kelihatan nih. Set mencari solusi seperti AI tadi ya. Pertumbuhan yang besar tersebut akibat dari nilai tambah dan manfaat atau bisa disebut value dari teknologi informasi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Bla bla bla. Ojo dhewe. Di sisi konsumen, value dirasakan berbagai aspek kehidupan. Wah, ojo dhewe kesel. Ini ada perdagangan daring e-commerce, memperoleh barang atau jasa. Selanjutnya cuma satu ya. Perjalanan pun makin mudah dengan banyaknya penyedia layanan digital. Perjalanan ya untuk membeli tiket perjalanan dan hotel. Lengkap dengan ulasan dari pengunjung-pengunjung sebelumnya. Super application. Muncul beberapa aplikasi menyediakan beragam layanan hanya dalam satu aplikasi. Contohnya apa? Tokopedia sudah ada pinjaman. Apalagi Shopee ada pinjaman juga. Lazada ada pinjaman. Ada bayar listrik, ada beli tiket, ada semua. Melihat peluang tersebut, berbagai perusahaan rintisan startup hadir di Indonesia. Oh ya, Shopee sudah ada, Shopee Food ya. Tokopedia belum ya. Tokopedia foodnya GoFood ya. Satu pabrik Goto, satu apa? Perusahaan. Data dari Badan Ekonomi Kreatif yang sekarang telah bergabung dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa ada 992 perusahaan rintisan di bidang teknologi di Indonesia pada tahun 2018. Sebanyak 352 berada di bidang perdagangan elektronik, 53 berada teknologi finansial, 55 di bidang video game. 532 lainnya tersebar di berbagai kategori. Wah, mau jadi lama. Aplikasi dan video game menyumbang 1,86% dari jumlah tersebut. Di wilayah Asia Tenggara yang memiliki unicorn nilai valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika. Terbanyak di wilayah Asia. Indonesia melahirkan 4 dari 8 perusahaan dengan nilai valuasi terbesar, yaitu Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Ini Indonesia. Shopee bukan milik Indonesia ya. Grab bukan milik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai badan membuat banyak program untuk melahirkan banyak perusahaan rintisan dan peningkatan jumlah talenta digital yang siap menjadi penggeraknya. Wah, jauh terus ya. Misalnya, mengapa ojek online lahir? Karena penggagasnya berpikir untuk memberi solusi bahwa orang perlu cepat, sedangkan di kota seringkali banyak kemacetan. Jadi kalian ora usah butuh motor ya. Kenapa? Sudah ada ojek online. Larang Pak, besok akan bersaing ya. Menggunakan voucher nek langganan murah. Kan ada kan? Rp1 per hari. Ada enggak? Ada kan, ada yang Rp1. Caranya langganan. Ada kok. Murah daripada kue rene motoran ya. Ada. Coba golekno. RP1 pengiriman paket RP1 ada enggak? Ada. Dengan sepeda motor akan lebih cepat supaya lebih mudah pesanannya online, tidak perlu pergi ke pangkalan ojek. Tukang ojek pun berada dimanapun untuk menerima order. Itu semua merupakan hasil pemikiran. Oleh karena itu, hasil pemikiran intelektual tersebut perlu dilindungi secara legal agar tidak menimbulkan sengketa. Perlindungan ini diberikan dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Haki intellectual property right adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual termasuk software. Hasil kreasi dari produk dari berpikir itu menimbulkan inovasi. Jika diwujudkan dapat menjadi
produk-produk yang bernilai bagi masyarakat, yang bernilai dan bernilai ekonomi serta mengangkat martabat bangsa. Merupakan suatu industrian intelijensi bidang informatika yang berpotensi untuk berkontribusi dalam pengindustrian intelijensi dengan menghasilkan produk-produk yang meningkatkan berfungsinya sains dan teknologi. Bla macam terus ya, wah kesel. Aspek ekonomi produk informatika. Pada bagian ini kalian berdiskusi secara kelompok. Topik berikut ini nanti ada tugas loh ya, siap? Tugasnya apa? Nanti saya lihat. Carilah di internet berbagai gerai. Tahu gerai? Store loh ya. Entah Play Store atau apa. Gerai digital yang disebutkan di atas golongkanlah sesuai area bisnisnya. Misalnya transportasi, travel, finansial, kesehatan, makanan dan minuman, jasa dan lain-lain. Rangkum dalam sebuah tabel berikut. Perhatikan bahwa sesuai dengan namanya, biasanya perusahaan mulai dengan satu atau area bisnis tertentu dalam perjalanannya. Dalam perjalanannya mereka membuka layanan satu pintu untuk berbagai transaksi lainnya. Menurut kalian mengapa mereka melakukan hal itu? Nama perusahaan, layanannya apa? Deskripsi layanan utamanya apa? Disuruh mengkelompokkan. Contohnya Shopee, layanannya apa? Jual beli online. Ada jual beli online, ada antar jemput makanan, ada pinjam ya. Simpan pinjam ya. Sekarang ada simpannya sekarang ya. Bank digital ada. Beberapa anak muda yang sering berpergian ke luar negeri menerima jasa titipan belanja. Mereka mendapatkan jasanya secara online lewat media sosial. Berkat itu mereka bisa menikmati lebih sering berpergian gratis dan yang menitip pun senang karena mendapatkan barang yang sulit diperoleh di Indonesia dengan mudah tanpa harus berpergian ke luar negeri yang ongkosnya mahal dan untuk barang tertentu bisa bebas pajak. Medsos yang semula dimasukkan untuk komunikasi dan bergaul di dunia maya menjadi sarana bisnis. Menurut kalian apakah hal ini sah-sah saja? Kalian medsos, nawakno barang luar negeri, ya, bebas biaya. Opo kalian tuh dapat keuntungan iso berjalan ke luar negeri. Generasi muda zaman sekarang makin sedikit membaca koran, bener gak? Di zaman dulu setiap pagi orang menanti kedatangan pengantar yang bawa koran ke rumah. Atau membeli koran ditawarkan di perempatan jalan. Beberapa koran sudah beralih ke koran digital, udah tahu. Selain tetap menjual koran dalam media cetak, mereka membuka situs internet menjadikan layanan berita berbayar dan juga ada yang gratis. Kita kan cari yang gratis-gratis. Bagaimana masa depan koran dan profesi pengantar koran tersebut? Hilang ya. Pernahkah kalian membuka aplikasi untuk menonton video atau musik? Aplikasi untuk menonton video memungkinkan kalian menonton video yang dititipkan di situs mereka. Dan jika dibuka publik, siapa saja dapat membuka video kalian. Dengan aplikasi memutar video, kalian dapat menikmati berita, belajar, nonton film hiburan, dan sebagainya. Namun, seringkali di awal ditayangkan iklan yang harus dibaca dan hanya dapat dilewati setelah beberapa detik. Berikan pendapat kalian. Apa kalian terganggu dengan iklan yang muncul pada kalian? Minta. Mengapa ada iklan? Andai kata kalian memilih situs video, mengapa kalian mengizinkan perusahaan lain menayangkan iklan di lapak kalian? Tanyakan orang tua, mengapa atau keluarga kalian yang berasal dari generasi sebelumnya, mereka tidak mengenal aplikasi video. Dan jika ingin menonton film, mereka pergi ke gedung bioskop. Adakah iklan yang diputar pada saat menonton film? Seandainya kalian ingin menonton tanpa iklan sama sekali, mungkinkah mematikannya? Bagaimana caranya? Selain koran, buku juga makin banyak dalam bentuk elektronik sama dengan perangkat lunak. Ini menimbulkan masalah karena dengan mudah dapat dibagikan filenya. Jika dalam perpustakaan dunia nyata, buku dapat dikembalikan. Tidak demikian halnya dengan beberapa perpustakaan digital yang dioperasikan. Menurut kalian, apa yang paling perlu diperhatikan di mana kita hidup dalam sebuah dunia digital yang sekali barang diberikan tak dapat ditarik kembali dalam kaitannya dengan aspek ekonomi? Apa menurut kalian yang dilakukan? Nah, ini perpustakaan digital ya. Kalau kalian sudah ngopi tidak bisa dikembalikan, sudah jadi milik kalian ya. Masalah itu bisa dikopi-kopi no kadang ya.
Aspek hukum. Wah, kalau mau tadi aspek ekonomi, sekarang aspek hukum. Wah, ini maca dhewe kesel iki cah. Loh, Aspek hukum. Perangkat lunak merupakan hasil buah pikir, karya intelektual, manusia. Seperti halnya buku atau karya lainnya. Oleh karena itu, perangkat lunak harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Sayangnya, karena bentuknya yang berupa benda digital, perangkat lunak lebih mudah untuk diperoleh melalui cara yang tidak legal, benar secara hukum, atau dengan istilah umumnya ialah melalui pembajakan. Perlu ditekankan bahwa melakukan pembajakan perangkat lunak itu tindakan melawan hukum. Untuk dapat memahami hal-hal yang boleh, tidak boleh dilakukan terhadap suatu perangkat lunak, kita perlu melihat jenis lisensi apa yang disediakan oleh pembuat perangkat lunak tersebut. Lisensi perangkat lunak mencakup izin, hak, dan pembatasan yang diberlakukan atas perangkat lunak, baik berupa suatu komponen atau program berdiri sendiri. Penggunaan suatu perangkat lunak tanpa lisensi dapat dianggap pelanggaran atas hak eksklusif pemilik menurut hukum hak cipta atau, kadang, paten dan dapat membuat pemilik menuntut pelanggarnya. Dalam suatu lisensi, penerima lisensi diizinkan untuk menggunakan perangkat lunak berlisensi sesuai dengan persyaratan khusus dalam lisensi. Pelanggaran persyaratan lisensi bergantung pada lisensinya, dapat menyebabkan pengakhiran lisensi, dan hak pemilik untuk menuntut pelanggarnya. Lisensi dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian hukum yang resmi antara pembuat perangkat lunak yang menyediakan lisensi tersebut, lisensor, dan pihak pengguna perangkat lunak yang menerima lisensinya, lisensi. Ada beberapa jenis lisensi perangkat lunak. Berikut ini rangkuman beberapa jenis utama dari lisensi perangkat lunak. A. Lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang bersifat paling restriktif, mengikat. Sesuai namanya, lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. Pengguna hanya diperbolehkan menggunakan perangkat lunak setelah membayar suatu harga tertentu kepada pembuat perangkat lunak. Selain itu, dalam penggunaannya pun, biasanya, terdapat berbagai peraturan yang mengatur hal yang boleh, tidak boleh dilakukan oleh pengguna selama masa pemakaian, misalnya, hanya boleh menginstalasi dalam jumlah tertentu. Atau pada perangkat tertentu, tidak boleh memperbanyak, menggandakan perangkat lunak di luar yang telah disepakati, tidak boleh mengubah kode program atau perilaku perangkat lunak di luar metode yang diperbolehkan, dan lain-lain. Perangkat lunak dengan lisensi komersial ini tentunya rentan terhadap tindakan pembajakan, terutama perangkat lunak yang diperlukan oleh banyak orang, seperti sistem operasi, pengolah kata, pengolah gambar, dan lain-lain. B. Lisensi gratis, freeware. Sebagian perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis, dan dapat diunduh serta diinstal dari sebuah sumber tertentu yang disediakan oleh penggunanya. Meskipun perangkat lunak tersebut disediakan secara gratis,
bukan berarti tidak ada batasan yang diatur dalam lisensinya. Misalnya, meskipun sebuah perangkat lunak berlisensi gratis, tetapi mungkin tidak memperbolehkan pengguna untuk mendistribusikan ulang perangkat lunak tersebut atau mengubah kode programnya. Sebuah variasi lisensi yang mirip, tetapi tidak sama persis, dengan lisensi gratis ialah lisensi shareware, yang memperbolehkan pengguna untuk secara gratis mencoba perangkat lunak tersebut selama masa percobaan tertentu yang ditetapkan, misal selama 1 bulan, dan setelah itu, pengguna diminta untuk membayar untuk menggunakan perangkat tersebut lebih lanjut. C. Lisensi open source. Lisensi open source adalah lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Dengan menggunakan lisensi ini, penulis perangkat lunak dapat membagikan kode program yang dibuatnya, agar dapat ditingkatkan oleh orang lain sehingga dapat menimbulkan kolaborasi, kerjasama untuk membangun sebuah perangkat lunak berkualitas yang dapat digunakan oleh khalayak umum secara gratis, tanpa berbayar. Saat ini, open source sudah menjadi sebuah gerakan yang didukung oleh banyak orang, organisasi, perusahaan serta pemerintahan di seluruh dunia, dan telah mampu menghasilkan berbagai perangkat lunak berkualitas, mulai dari sistem operasi, misal Linux, perangkat pengolah dokumen, Office, penjelajah internet, browser, klien email, pengolah gambar, pemutar dokumen multimedia, suara dan video, dan lain sebagainya. Salah satu pelopor gerakan open source ialah proyek GNU, Genuine Not Unix, yang mulai memopulerkan sistem operasi yang gratis pada pertengahan 1980-an. Proyek GNU mengeluarkan lisensi-lisensi perangkat lunak bebas yang terpisah untuk setiap paket perangkat lunaknya. Kesemuanya digantikan pada 1989 dengan versi 1 dari lisensi publik umum GNU, GNU General Public License disingkat GPL. Versi 2 dari GPL yang dirilis pada 1991 dan diikuti dengan GPL versi 3 pada tahun 2007. D. Lisensi domain publik. Lisensi adalah jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Setiap orang diperbolehkan untuk menggunakan, menggandakan, dan mendistribusikan ulang, ataupun mengubah kode programnya tanpa ada batasan. Lisensi perangkat lunak bebas memberikan banyak kemajuan di bidang pengembangan perangkat lunak dan juga perangkat keras, karena adanya keterbukaan informasi tentang software, perdebatan mengenai hak kekayaan intelektual perangkat,
Lunak dikaitkan dengan kebebasan memakai dan memodifikasi ini masih akan menjadi perdebatan yang tidak selesai, tetapi akan membawa banyak kemajuan dan inovasi. Yayasan Perangkat Lunak Bebas, FSF, fsf.org, sebuah organisasi yang mengeluarkan definisi perangkat lunak bebas, merilis daftar lisensi perangkat lunak bebas. Daftar tersebut membedakan antara lisensi perangkat lunak bebas yang kompatibel dan yang tidak kompatibel dengan lisensi pilihan FSF, yaitu lisensi publik umum GNU, yang merupakan sebuah lisensi copyleft. Dalam daftar tersebut, juga tercantum lisensi-lisensi yang dianggap FSF tidak bebas untuk beberapa alasan tertentu. Di Indonesia, kesadaran masyarakat tentang lisensi perangkat lunak masih perlu ditingkatkan. Masih sering kita temui adanya pelanggaran terhadap lisensi perangkat lunak, baik melalui pembajakan, penggandaan perangkat lunak yang tidak sesuai dengan lisensi, kesadaran masyarakat tentang lisensi perangkat lunak masih perlu ditingkatkan. Masih sering kita temui adanya pelanggaran terhadap lisensi perangkat lunak, baik melalui pembajakan, penggandaan perangkat lunak yang tidak sesuai dengan lisensi, serta penjualan perangkat lunak tanpa lisensi resmi. Padahal, sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai hal ini. Di Indonesia, lisensi perangkat lunak tercakup dalam konsep hak kekayaan intelektual, HAKI, yang diatur dalam Undang-Undang No. 7. Tahun 1994 tentang pengesahan WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization, dan lebih spesifik lagi pada pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Hak Cipta. Istilah HAKI atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right, IPR, yang memiliki pengertian pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia, human right. HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya untuk memperbaiki kondisi penghargaan terhadap hak cipta terkait. Penggunaan perangkat lunak di Indonesia perlu kita pahami dan tumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya mematuhi aspek legal lisensi perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang dalam kehidupan sehari-harinya jarang melanggar hukum, tetapi dalam penggunaan perangkat lunak, mereka tidak begitu memperdulikan apakah perangkat lunak yang digunakan memiliki lisensi yang benar, tidak. Padahal, dari kacamata hukum, tindakan menggunakan perangkat lunak dengan lisensi yang tidak legal sama saja dengan tindakan melanggar hukum lain, misalnya mencuri. Oleh karena itu, perlu ditekankan pemahaman bahwa pelanggaran lisensi perangkat lunak juga adalah kegiatan melawan hukum yang harus dihindari. Alasan lain yang juga menjadi penyebab mengapa masih banyak yang menggunakan perangkat lunak tanpa lisensi yang benar ialah permasalahan biaya. Banyak perangkat lunak populer yang diperlukan memiliki lisensi komersial dan dijual dengan harga yang tidak murah dan masih memberatkan bagi banyak orang di Indonesia. Sebagai salah satu solusi permasalahan ini, Yayasan Perangkat Lunak Bebas, FSF, fsf.org, sebuah organisasi yang mengeluarkan definisi perangkat lunak bebas, merilis daftar lisensi perangkat
Lunak bebas. Daftar tersebut membedakan antara lisensi perangkat lunak bebas yang kompatibel dan yang tidak kompatibel dengan lisensi pilihan FSF, yaitu lisensi publik umum GNU, yang merupakan sebuah lisensi copyleft. Dalam daftar tersebut, juga tercantum lisensi. Sebagai salah satu solusi permasalahan ini ialah dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan rakyat Indonesia akan adanya berbagai alternatif perangkat lunak dengan lisensi gratis ataupun open source yang memiliki kemampuan dan fungsionalitas yang tidak kalah dari perangkat lunak komersial, dan dalam banyak hal sudah mencukupi untuk kebutuhan sebagian besar pengguna. Aspek hukum produk informatika. 1. Di dunia nyata, banyak barang bermerek yang mahal harganya ditiru, seperti tas, koper, baju, dan sebagainya. Pembuat barang palsu mencantumkan merek yang sama pada barang yang diproduksinya. Hal ini juga terjadi pada perangkat lunak atau produk dalam bentuk digital lainnya, yang secara populer biasa disebut perangkat lunak, video, buku, bajakan. Menurut kalian, apa bedanya membajak barang nyata dan barang digital? Apakah tindakan membajak itu boleh dilakukan? 2. Banyak perangkat lunak disediakan untuk dapat dipakai secara legal dan gratis. Tentu, kalian sudah menikmati beberapa perangkat lunak semacam itu. Dari aspek ekonomi perangkat lunak, kalian tahu bahwa mengembangkan perangkat lunak membutuhkan biaya. Menurut kalian, bagaimana perusahaan pengembang perangkat lunak bisa hidup? 3. Carilah di internet, perangkat lunak berlisensi dan padanannya, artinya yang fungsi utamanya sama, walau mungkin tidak sama persis. No jenis perangkat lunak merek berlisensi gratis. 1. Sistem operasi smartphone. 2. Sistem operasi PC. 3. Paket Office. 4. Pengolah kata. 5. Pengolah lembar kerja. 6. Pengolah presentasi. 7. Editor gambar. 8. Compiler bahasa pemrograman C. 9. Pemutar media, suara, video. Tanda hubung. 4. Carilah di internet halaman web atau buku yang dapat diunduh dengan berlisensi gratis. Misalnya buku di https://sunpluk.org. Lisensinya disebut CCL, Common Creative License. Apa saja yang boleh dilakukan dengan buku yang kalian download dengan lisensi tersebut? Ada berapa jenis lisensi CCL? 5. Carilah referensi di internet, Wikipedia, blog, berita, pencarian di Google. Untuk dapat menjawab pertanyaan berikut, apa yang menjadi motivasi bagi orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan tertentu untuk menulis sebuah program untuk perangkat lunak, lalu kemudian menerbitkan perangkat lunak tersebut dengan lisensi open source sehingga orang lain dapat menggunakan perangkat lunak tersebut tanpa membayar? Petik 2. 6. Ada beberapa jenis lisensi open source yang berbeda dengan konsekuensi, akibat yang berbeda-beda juga bagi pengguna perangkat lunak dengan lisensi tersebut, baik pengguna yang sekadar menggunakan ataupun yang akan memodifikasi kode program perangkat lunak tersebut. Contoh dua buah lisensi open source yang cukup berbeda ialah GPL, V1V3, dan BSD. Carilah referensi di internet untuk dapat memahami apa perbedaan utama antara kedua jenis lisensi open source tersebut. C. Informatika untuk masa depan. Kreativitas dan inovasi berawal dari berpikir dan berimajinasi. Banyak. C. Informatika untuk masa depan. Kreativitas dan inovasi berawal dari berpikir dan berimajinasi. Banyak penulis dan sastrawan yang berani mengungkapkan bayangan mereka akan masa depan. Banyak yang membayangkan seperti apa dunia di abad ke-21, bahkan lebih jauh lagi ketika manusia sudah melintasi galaksi. Imajinasi itu tidak lagi menjadi sekadar hiburan,
tetapi akhirnya menjadi sumber inspirasi bagi para inovator dan penemu yang perlahan-lahan mengubah dunia dengan segala teknologi mutakhir yang mereka ciptakan. Nah, kini, tibalah saatnya kalian juga mulai berimajinasi dan membayangkan seperti apa negeri kita ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di masa depan. Gambar 8.7 Inovasi-inovasi unggul di bidang informatika banyak bermula dari coretan-coretan kreatif di buku catatan atau jurnal seseorang. Republik Indonesia, sebagai sebuah negara berdaulat, harus terus tumbuh dan memantapkan posisinya di dunia internasional untuk mewujudkan dan mempertahankan suatu negara yang adil dan makmur. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, telah mendeklarasikan suatu konsep bernama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable Development Goals, atau SDG yang berisi tujuan yang harus dicapai pada tahun 2030 agar suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang maju secara berkelanjutan. SDG merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium, Millennium Development Goals, atau MDG. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, MDG memiliki banyak kendala. Menurut Jeffrey Sachs, salah satu penasihat MDG, salah satu kendala dalam terwujudnya MDG ialah data yang sulit dikumpulkan dan diolah dengan cepat menjadi informasi yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan. MDG telah berakhir pada tahun 2015. Dan kini telah banyak kemajuan pada bidang komputer yang dapat kita gunakan untuk memastikan SDG dapat dicapai dengan baik dan sesuai dengan target. Selain gagasan SDG, masyarakat saat ini telah mengalami kemajuan dengan adanya gagasan Society 5.0, yang didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia, yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan resolusi masalah sosial. Masyarakat 5.0 dengan kuat mengintegrasikan ruang siber, alam digital, interkoneksi melalui internet, dan ruang fisik, alam raya dan tempat-tempat di bumi yang dibagi menjadi 5 benua dengan lokasi geografis masing-masing. Masyarakat 5.0 diusulkan pada 5 Science and Technology Basic Plan sebagai masyarakat masa depan yang menjadi aspirasi Jepang. Masyarakat 5.0 ini merupakan kelanjutan dari masyarakat pemburu, Society 1.0, masyarakat pertanian, Society 2.0, masyarakat industri, Society 3.0, dan masyarakat informasi, Society 4.0. Gambar 8.9 Ilustrasi gambaran dunia di masa depan. Masyarakat 5.0, Society 5.0, A. Abstraksi. B. Contoh aktivitas. Gagasan kalian untuk Indonesia di masa depan. Saatnya melahirkan